Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Vario KZR Besti, yang dimana pemilik motor ini bilang katanya motor itu sering mati-matian dan gasnya itu berat banget dah pokoknya. Capek pokoknya mah. Penasaran apa penyebabnya? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Oke guys, sebelum kita bongkar, kita lakukan tes run terlebih dahulu. Katanya pemilik motor bilang motornya sering mati-matian ya Ran. Terus apa lagi? Nah, terus katanya gasnya juga sering ketahan ya guys. Makanya kita lakukan pengetesan dulu biar kelihatan apa aja masalahnya. Langsung saja kita lakukan pembongkaran pada joknya untuk mempermudah pada pembongkaran permesinannya guys. Terus kita juga melakukan scanning ECU terlebih dahulu untuk mengetahui kerusakan pada si sensornya, dan untuk hasilnya aman semua ya guys. Tidak ditemukan kerusakan pada sensor-sensornya. Selanjutnya kita lakukan proses pengecekan pada tekanan full pumpnya. Alhasil tekanan full pumpnya itu ada di angka 20 ya guys ya. Yang artinya itu tidak normal ya guys ya. Karena angka normalnya itu adalah 40. Nah ini nih yang nyebabin motor itu mati-matian nih besti. Terus langsung saja kita jelaskan permasalahan yang ada pada si motornya ke ownernya. Sekaligus mengedukasi agar si pemilik motor tuh paham akan pentingnya merawat motor ya guys. Langsung saja kita lakukan pencopotan pada si throttle body dan intake ya, dan kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi throttle body dan intake ini masih original dan masih aman, hanya saja kotor wajar pemakaian saja ya guys. Untuk kondisi businya ini sudah capek ya guys ya, dan nantinya akan kita lakukan pergantian pada businya. Dan ini dia kondisi penampakan pada permesinannya, sudah burik seadanya akibat water pump yang sudah bocor beserta karet atau seal yang sudah tidak layak ya guys ya. Tapi kita akan melakukan pembersihan aja karena si pemilik motor lagi minim budget ya guys. Seenggaknya permasalahan pada motor ini tuh sudah teranalisa gitu guys. Oke, karena tekanan full pumpnya tadi 20, otomatis si rotaknya ini kena ya guys ya. Nah rotaknya ini kita ganti baru menggunakan NPP, Aniki pun pena. Begitupun juga dengan pempesnya ya guys ya. Di sini kita lakukan pergantian baru ya guys ya, serta seal o-ring si rotaknya ini juga kita ganti baru nih besti. Nah ini dia perbandingan antara pempes yang lama dengan pempes yang barunya ya guys ya. Pempes yang lama itu udah burik seadanya pokoknya guys. Jadi langsung saja sat mari kita lakukan pergantian secara keseluruhan pada rotak-rotak duniawinya. Dan ini dia hasilnya setelah terpasang secara keseluruhan. Jos geng jos par. Langsung saja kita lakukan pemasangan kembali ke rotak ya di tempat dimana mereka berasal. Setelah itu kita lakukan pembongkaran pada filter udaranya, dan untuk kondisinya ini masih original dan masih aman ya besti. Terus kita lakukan pembongkaran lagi di bagian persivitian duniawinya, dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi kipas pulihnya ini udah kemakan ya guys ya, yang menyebabkan fan belt tidak bisa bekerja dengan sempurna dan performanya otomatis jelas akan turun ya adik. Dan kondisi rumah rollernya ini masih original dan kondisinya juga udah kemakan banyak ya guys ya. Begitupun juga dengan tiang slidernya juga sudah kemakan dan mengakibatkan slider jadi kendor dan menimbulkan suara ngeletek pada CVT-nya. Penyebabnya karena emang udah kemakan usia aja dan udah lama nggak diservis. Jadi kita lakukan pergantian pada keduanya ya guys. Untuk kondisi kampas gandanya ini masih original dan kondisinya sudah kemakan banyak yang mengakibatkan tenaga mesin yang disalurkan menjadi tidak maksimal ya guys. Dan untuk kondisi rollernya ini masih original, ukurannya 18 gram dan kondisinya sudah peang akibat kemakan usia dan akan kita ganti baru nantinya. Untuk kondisi slidernya juga masih original dan kondisinya sudah tidak layak pakai karena sudah kendor yang mengakibatkan timbulnya suara ngeletek pada CVT-nya ya guys. Terus untuk kondisi fan belt sudah menggunakan aspira dan kondisinya sudah retak di bagian lekukan akibat usia yang cukup lama ya guys. Begitupun juga dengan kondisi pulley slidingnya, ini masih original dan masih aman, hanya saja kondisinya burik seadanya. Lihat aja tuh, ya Allah, debu burik seadanya. Dan untuk kondisi mangkok CVT-nya juga masih original dan masih aman, hanya saja burik wajar pemakaian. Untuk kondisi
CVT-nya ini masih standar dan juga masih aman ya besti. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembersihan pada permesinannya. Kita mulai dari throttle body dan intake ya terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan pembersihan juga pada area permesinannya ya besti. Dan ini dia hasil pembersihan pada area permesinannya. Ya udah nggak burik-burik amat lah. Selanjutnya kita lakukan pemasangan kembali pada throttle body dan intake-nya ya besti. Setelah bagian perinjeksinya sudah kelar, langsung saja kita lakukan pembersihan pada persivitiannya secara menyeluruh. Mulai dari mangkok, CVT, bak CVT, dan lain-lain sebagainya. Kita cuci bersih menggunakan bensin dan carbo cleaner untuk mengangkat daki-daki yang menempel ya guys. Mau tahu hasilnya? Dan ini dia hasilnya. Antek-antek persivitiannya sudah dilakukan pembersihan secara keseluruhan. Just geng just par. Sudah bersih tanpa daki-daki yang menempel pada dinding pulinya. Dan untuk mangkok CVT-nya ini juga sudah kita bersihkan dan hasilnya tidak ada daki-daki yang menempel pada mangkok CVT guys. Dan yang terakhir juga per CVT-nya juga sudah kita bersihkan dan kita siap pasang kembali ke tempat mereka berasal ya guys. Nah, untuk rollernya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing ukuran 12 gram. Terus juga kita ganti baru juga fan beltnya original dari Honda. Serta kita ganti baru juga slidernya ya guys. Jadi langsung saja mari kita lakukan perakitan kembali pada roller barunya ke rumah rollernya. Dan langsung kita lakukan pemasangan kembali juga pada part-part CVT-nya secara keseluruhan ya guys. Mulai dari rumah roller, pulley sliding, kampas, serta mangkok CVT-nya. Setelah itu kita lakukan pemasangan kembali pada cover CVT-nya, yang artinya per CVT-an duniawinya sudah selesai ya besti. Terus kita juga lakukan pemasangan kembali pada filter udaranya nih guys. Selanjutnya kita lakukan pengecekan ulang pada full pumpnya dan kondisinya sudah kembali normal di angka 40-an ya guys. Yang tadinya cuma angka 20-an. Terus kita juga lakukan scanning ECU untuk memastikan sensor-sensor itu tetap aman. Dan untuk putaran mesin berada di angka 1600 RPM yang artinya berada di angka normal ya besti. Setelah dirasa aman, kita lakukan pemasangan kembali pada si joknya ini. Karena kita mau melakukan test drive ya adik. Oke guys, sekarang kita masuk ke proses test drive kedua ya guys. Nah ini setelah kita servis dan kita ganti rotaknya semua, kondisinya sekarang sudah kembali normal. Anjing, tapi gua copot dah. Kenapa? Ini dokter ya? Dokter, spesialis tulang. Lalu kenal? Coba tegur. Tapi dia kenal sama lu gak? Nah kita mau ngapain kesini? Oke bang, kita kenalan dulu bang. Namanya siapa bang? Daniel. Oke bang Daniel, ini asalnya dari mana bang Daniel? Dari Setu, Kabupaten Bekasi. Oh masih dekat lah ya bang ya? Iya, masih. Nah ini keluhan motornya apa aja nih bang? Karena udah lama nggak diservis sih bang. Jadi saya ngerasanya gasnya itu nahan. oh gitu ya, berebet ya. lah gitu. Berebet lah ya. Nah tadi juga pas kita cek full pumpnya itu udah lemah banget tuh bang. Iya. Nah sekarang kan udah kita ganti ya, partnya udah kita servis. Jadi nanti kalau ada kendala, abang bisa datang lagi bang ke sini bang, buat klaim garansinya bang. Iya. Nah tadi setelah di test drive gimana hasilnya bang? Enak sih bang, enak banget. Udah lumayan lah ya, udah enak ya. Dari sebelumnya. Betul betul. Nah sekarang gimana nih menurut abang servis dan pelayanan di Johan Garage? Mantap dah pokoknya bang. Dari mekaniknya menjelasin bagaimana part-part yang harus diganti, ada yang diganti juga tuh, bagaimana yang standarnya atau normal. Sedangkan saya tadi kan di bagian part yang diganti tuh beda jauh lah kelihatannya. Beda jauh lah ya bang ya, intinya mekanik transparan lah ya soal permasalahannya ya bang ya. Ya mekanik. Oke, nah udah kalau kayak gitu motornya semoga awet lah ya bang ya. Nah yang terakhir kita salam Jos Keng Jos Para dulu bang. Oke bang, thank you bang ya.
Sip. Oke guys, untuk total reparasi secara keseluruhan ini menghabiskan budget sekitar 1.045.000 ya guys ya. Udah semua-muanya dilakukan bergantian. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Just King Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedek lu. Thanks for watching dan salam Just King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.